Saya ingin sampaikan bahwa istighfar 3 kali sesudah sholat itu karena 3 kesalahan kita dalam sholat. Ada 3 kesalahan itu, Pak. Yang pertama kesalahan lafaz, bacaan. Kesalahan lafaz itu bacaan. Yang kedua kesalahan ingatan, kehusyuan. Kadang kita sholat tapi ingat pekerjaan. Sudah takbir masih ingat sandal. Iya. Nah, begitu. Dan itu manusiawi. Makanya mengatakan aqimis sholata li zikri, tidak mengatakan aqimis sholata li azkura. Kan tidak gitu kan? Mengatakan li zikri artinya berbolak-balik mengingat. Bukan sepanjang masa mengingat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan waktu antara maghrib dengan isya untuk taklim. Walaupun sebenarnya kalau kita mau kejar keistimewaan, yang paling utama saat ini kita lakukan adalah sholat sunat, bukan taklim. Antara maghrib dengan isya itu sebenarnya lebih utamanya sholat. Karena di situ ada satu salat yang memang istimewa, yang disebutkan di dalam hadis sebagai sholat sunat awwabin. Sholat sunnah ini juga, kalau awwabin itu kok sholat sunat kembali. Kenapa dikatakan kembali? Karena orang yang seharian itu mengurus dunia. Jadi mulai dari selesai sholat subuh kadang kita bekerja untuk dunia. Walaupun nanti niatnya, kalau kita niatkan untuk akhirat itu bisa menjadi akhirat. Tapi yang jelasnya orang itu bekerja untuk kehidupan dunia. Sehingga maghrib dengan isya ini kalau kita gunakan untuk sholat, makanya dikatakan orang kembali. Karena memanfaatkan waktu yang sekitar 1 jam ini hanya untuk ibadah. Dari situlah sehingga waktu istimewa itu adalah waktu antara maghrib dengan isya. Sholat sunat awwabin ini juga disebut dengan sholat sunat taubat. Jadi kalau orang mengatakan sholat sunat taubat itu benar. Kalau mengatakan sholat sunat awwabin itu juga benar. Kenapa? Kalau sholat sunat taubat itu karena fungsinya. Karena orang yang mengerjakan sholat sunat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, jadi bukan sholat sunat rawatib. Jadi bukan sholat sunatnya sholat maghrib, bukan. Tetap ba'diyah maghrib kita kerjakan, tapi kita tetap mengerjakan sholat itu 6 rakaat. Itu pelaksanaannya tetap masna-masna, 2 rakaat 1 salam. Surah yang dibaca itu para ulama kita sebenarnya tidak menetapkan. Walaupun nanti ada riwayat yang mengatakan ada surah khusus yang dibaca. Dikatakan sholat sunat taubat karena sholat ini kata Nabi siapa yang mengerjakan 1 kali itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun. Dan sekali mengerjakan sholat ini itu sama dengan orang yang melaksanakan sholat selama 12 tahun lamanya. Makanya dikatakan awwabin karena nilai pahala yang ada di dalamnya. Dikatakan sholat sunat taubat karena fungsinya. Itu menghapuskan dosa selama 50 tahun. Sholat ini sebenarnya kalau kita mampu kerjakan setiap hari, walaupun kalau tidak bisa kan bisa sekali saja dalam 1 pekan. Kalau tidak bisa ya 1 kali 1 bulan. Paling tidak 1 kali 1 tahun. Padahal sunnahnya ini bisa dikerjakan setiap hari. Cuma sholat ini kalau kita mampu kerjakan setiap hari, bayangkan itu dalam 30 hari kita kali 12 tahun. Berarti sekitar 600 tahun lebih nilai umur kita melaksanakan sholat dalam 1 bulannya. Itulah yang dimaksud para ulama umur yang pendek tapi berkah. Karena berkah itu bicara kualitas bukan kuantitas. Jadi ada orang itu hanya hidup sekitar 50 tahun tapi di kitab catatan amalnya dia melaksanakan sholat terhitung sampai 5000 tahun.
Itu karena sholat ini tadi seperti ini yang dilakukan. Itu memang permintaannya Rasulullah kepada Allah. Berikan ibadah kepada umatku yang pendek umurnya ini, yang bisa memiliki nilai pahala yang sama dengan umat-umat terdahulu. Dari situlah sehingga ada beberapa amalan itu, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk sedekah, termasuk zikir, dan ada beberapa bacaan-bacaan. Bahkan surah, ada surah-surah tertentu yang istimewa. Makanya saya sering kalau menyampaikan ceramah bahwa agama ini betul-betul itu dibuka, bahwa celaka betul kita kalau tidak masuk surga. Saya sering sampaikan itu. Kalau yang kita hadir di sini tidak masuk surga, Pak, celaka betul. Betul. Saya sering mengatakan celaka betul kita. Nabi itu kan sudah membuka betul dan sudah membentengi semua jalur masuk neraka. Itu sudah dia bentengi. Yang penting kita paham. Makanya dari sinilah pentingnya ilmu. Karena ada beberapa doa di dalam agama ini memiliki peranan yang sangat besar. Sama dengan imam tadi, setelah melaksanakan sholat setelah salam, itu penting. Seorang imam itu tetap menjaga zikir ba'dah sholat itu. Jangan dianggap remeh. Ada juga orang setelah selesai salam langsung berdiri. Walaupun dia bukan sholat. Tapi ingat, ulama kita dari dulu itu sudah mengumpulkan hadis. Ada satu kitab sekarang, Pak, bagi yang kuat baca kitab, bisa beli. Itu ensiklopedia hadis Nabi. Itu harga kitab itu sekitar 4 jutaan. Ini kitab itu memuat kurang lebih 600.000 hadis Nabi. Jadi di situ saya pernah baca kitab ini dan saya temukan bahwa ternyata memang Rasulullah itu menyampaikan berbagai macam hadis, dan ulama kita yang pernah menghatamkan kitab-kitab hadis ini mengumpul hadis-hadis itu kemudian dia jadikan sebagai wirid. Itulah sehingga sesudah salam dalam sholat itu kita istighfar. Kan kalau kita sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau salam dalam sholat fardu dan sholat sunnah, kecuali sholat jenazah, kita dianjurkan menyempurnakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bedanya. Jadi kalau sholat jenazah itu kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengucapkan sampai sempurna. Tapi kalau untuk selain sholat jenazah itu tidak menggunakan wabarakatuh. Cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di Tarji Muhammadiyah itu berbeda. Kalau di Muhammadiyah dia pakai dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan dia pakai dua-dua. Tapi kalau penjelasannya Guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar, itu berdasarkan kajian hadis yang dia anukan. Kemudian saya pernah dapat di kitab hadis, memang Rasulullah mengucapkan salam dalam sholat itu sempurna ketika sholat jenazah. Selain sholat jenazah dia tidak sempurnakan salam. Makanya assalamualaikum warahmatullah. Itu. Sesudah salam kita baca astagfirullahaladzim. Ada yang menyempurnakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Padahal kalau kita mau ambil akal sehat bahwa orang yang sholat kan melakukan kebaikan, kok istighfar? Begitu. Mestinya orang yang sudah berdosa itu kan yang istighfar. Misalnya sudah berbohong ya, itu yang istighfar. Masa kita sudah sholat baru istighfar? Mestinya mengucapkan alhamdulillah toh karena selesai sholat. Dari sinilah ulama kita mengatakan memang orang yang melaksanakan sholat itu dosanya dihapuskan. Jadi bukan ditutup, dihapuskan. Karena kalau istighfar itu menutup. Kalau al-afu itu dihapus. Beda ya. Makanya kalau kita mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebenarnya dosa itu tidak terhapus. Itu cuma tertutup. Maka dalam bahasa Arab itu kalau istighfar itu menutup yang nampak. Sama dengan tulisan di kertas, ada yang salah kita ambil tip X. Tip X itu kan menutup tulisan, bukan menghapus. Tulisannya masih ada, cuma ditutup. Itu namanya istighfar. Kalau al-afu itu menghapus.
Makanya sholat itu kan Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Makanya di bulan Ramadan itu kita pakai Allahumma innaka afuun karim, bukan astagfirullahaladzim. Karena di Ramadan itu penghapus dosa, bukan penutup. Istighfar itu cuma menutup. Ada juga orang yang keliru, tambah parah. Dia mengatakan setiap hari dia taubat dan dia baca istighfar. Istighfar itu bukan taubat. Kan begitu. Banyak orang keliru itu. Dia bilang saya sudah taubat, baca astagfirullah. Itu keliru betul itu. Kalau taubat bahasa Arab, taba ya tubuh taubatan, kembali. Artinya kembali ingat kesalahanmu. Kalau kau sudah mengingat kesalahanmu itu namanya taubat. Makanya orang yang mengingat kesalahannya kemudian mengakui baru mengatakan astagfirullah, itu namanya taubat yang diikuti dengan istighfar. Kan begitu. Makanya taubat itu ada bermacam-macam, bukan istighfar saja, bukan taubat mengingat saja. Sholat juga bisa. Jadi kalau kita sholat sunat taubat, ya itu yang langsung. Kalau kita langsung mengatakan astagfirullah, 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 itu bukan taubat, itu istighfar namanya. Jadi taubat itu sebenarnya adalah mengingat kesalahan kita, baru kita akui di hadapan Allah. Sama nih kalau anak kita, dia kasih pecah kaca jendela, kita tahu bahwa dia yang kasih pecah, cuma kita mau minta kejujurannya. Allah itu tahu kita salah. Cuma Allah menginginkan kita mengakui kesalahan. Nah, itu kan begitu. Allah tahu, karena dia sebelum kita lakukan di alam azali dia sudah tahu. Makanya jangan katakan sembunyi dari Allah, tidak bisa. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita kembali kepada Allah, itu yang dirindukan oleh Allah. Makanya di dalam ayat itu disebut innallaha yuhibbut tawwabin. Di situ tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin, tidak. Kalau at-taibin itu cuma satu kali kembali. Kalau at-tawwabin berbolak-balik. Jadi orang itu punya dosa langganan, Pak. Ya. Setiap orang itu punya dosa langganan. Artinya dosa langganan dia sudah lakukan taubat, lakukan lagi tuh. Dia gosip astagfirullah. Besok gosip lagi tuh. Nah, itu dari situlah maknanya innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang berbolak-balik. Karena hamba ini adalah yang sering melakukan kesalahan. Nah, makanya saya ingin sampaikan bahwa istighfar 3 kali sesudah sholat itu karena 3 kesalahan kita dalam sholat. Ada 3 kesalahan itu, Pak. Yang pertama kesalahan lafaz, bacaan. Kesalahan lafaz, itu bacaan. Yang kedua, kesalahan ingatan, kehusyuan. Kadang kita sholat tapi ingat pekerjaan. Sudah takbir masih ingat sandal. Iya. Nah, begitu. Dan itu manusiawi. Makanya mengatakan aqimis sholat li zikri, tidak mengatakan aqimis sholat li azkura. Kan tidak gitu kan? Mengatakan li zikri artinya berbolak-balik mengingat. Bukan sepanjang masa mengingat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kesalahan kita gerakan. Tidak mungkin sempurna. Makanya 3 kali istighfar itu karena 3 kesalahan itu tadi dalam sholat. Walaupun sholat itu penghapus dosa. Karena Rasulullah mengatakan orang yang mau umatku ketika mau melaksanakan sholat, itu Allah meletakkan dosanya di pundaknya. Dan juga di kepalanya. Itu hadis Bukhari. Jadi di pundak dan di kepalanya. Ketika dia ruku, itu jatuh dosanya itu. Dan ketika dia sujud, itu berguguran seperti daun-daunan yang jatuh dari tangkai pohon. Makanya, ini hanya orang yang sering sholat ya. Untuk orang yang sering sholat, itu kalau masuk waktu pasti kayak ada beban. Perasaannya itu kayak ada bebannya. Tapi setelah sholat, kadang merasa ringan. Kayak ada sesuatu yang lepas. Itu memang betul, Pak. Itu sudah mendapatkan hikmah sholat. Orang yang merasakan berat ketika masuk waktu sholat, itu sudah dikasih hidayah itu. Dan ketika merasa ringan ketika sudah sholat, itu sudah hidayah. Karena dosanya itu yang lepas. Makanya dosa itu jadi beban. Dan kita merasa kayak tertekan betul. Nanti sudah kayak ringan, padahal tidak ada yang lepas. Itu karena dosa yang tidak kelihatan. Makanya 2 tempat itu pakai kalimat subhana, Pak. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Makanya kalau sholat itu jangan sebentar sekali ruku. Nanti dosanya belum jatuh kita sudah bangkit.
Iya. Makanya ada ulama menganjurkan sampai bacaan ruku itu bisa sampai 7 kali kita baca. Alasannya apa? Rasulullah membaca 3 kali karena Nabi sholat itu tidak ada dosanya. Kalau dia baca 3 kali semua jadi pahala. Kamu banyak sekali dosamu, kalau kau baca 3 kali baru penghapus, belum dapat pahala. Gitu. Makanya dia mengatakan jumlah itu tidak. Makanya Nabi kan pernah sujud lama. Nabi itu kan pernah sujud dalam sholatnya itu agak lama sujud. Iya. Jadi bacaan surahnya panjang, tapi itu sholat sunat, bukan sholat jamaah. Karena kalau sholat jamaah, Nabi larang. Kalau jadi imam, Nabi mengatakan pendekkan bacaan. Dia tidak mengatakan percepat sholatmu, tidak. Dia mengatakan pendekkan bacaan. Artinya jangan terlalu panjang. Supaya orang, kenapa? Rasulullah tidak menginginkan sholat ini jadi beban, Pak. Iya. Jangan sampai gara-gara sholat orang jengkel. Iya, itu Rasulullah, hebatnya itu. Jadi Nabi itu pemimpin yang sangat luar biasa. Sampai-sampai sholat tarawih kan Nabi lakukan 3 malam, toh. Sahabat tunggu, Nabi tidak keluar. Ketika Nabi datang, dia mengatakan, saya tahu kau tunggu saya, tapi saya sengaja tidak keluar. Karena nanti ini yang menjadi beban, sehingga kau kelelahan kalau puasa nanti di siang harinya. Nih, banyak orang, Pak, bangun tahajud sampai 3 jam, tapi tidak sholat subuh. Karena ketiduran. Nah, kan begitu. Jangan, agama ini jangan menjadi beban. Makanya Rasulullah mengatakan ketika jadi imam, ya pendekkan bacaan. Kalau kau sholat sendiri bisa panjang. Karena tidak ada orang yang terbebani. Itu, jangan sampai agama disalahkan. Makanya saya itu, Pak, kadang-kala ketika ada jamaah bertanya di media sosial, Pak Ustaz, saya kerja di perusahaan tidak kasih waktu sholat di waktu sholat asar. Hanya waktu duhur kita sholat, karena di situ waktu makan juga kita gunakan untuk sholat. Saya bilang, silahkan sholat duhur langsung dijamak sholat asar, tapi jangan dikasar. Gabung saja sholat duhur dengan sholat asar. Karena Anda tidak sholat asar. Kalau tidak begitu, makanya kerjakan sholat duhur, 4 rakaat baru berdiri iqamat, kerjakan sholat asar. Jangan keluar dari tempat itu. Ketika Anda keluar, kemudian istrinya marah-marah karena tidak dapat gaji, tidak dapat harta, pasti istrinya bilang, ini gara-gara sholat. Oh, itu fatal itu, Pak. Sholat yang disalahkan. Suaminya yang tidak dapat gaji, istri menyalahkan sholatnya, itu fatal. Makanya Nabi ini dari dulu sudah membentengi itu. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan orang yang sholat di akhir waktu masih sempat ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian waktu sholat berikutnya masuk, itu masih dihukumi sholat pada waktunya, Pak. Coba. Misalnya Bapak sholat duhur itu kurang 5 menit masuk waktu asar. Bapak sudah ruku begini, sami Allahu liman hamidah, langsung orang azan asar. Itu masih dihukumi sholat pada waktunya. Kenapa? Karena kepalanya sholat masih di waktunya. Walaupun ekornya sudah masuk di asar. Kan begitu? Itu saking dimudahkannya. Tapi jangan dijadikan ini alasan, Pak, sehingga selalu menunda. Itu jadi masalah. Nah, makanya orang yang sholat di akhir itu sebenarnya orang berdosa. Iya, orang yang sholat di akhir sholat itu kan orang berdosa. Karena dalam hadis mengatakan afdalus sholat awal waktiha, sebaik-baik sholat di awal waktu. Tapi ketika di akhir waktu itu mendapatkan ampunan. Kalau mau dapat rahmat di awal, kalau mau dapat ampunan di akhir. Kenapa dikatakan ampunan? Karena Anda sudah berdosa menunda waktunya. Tapi karena Anda masih lakukan, makanya diampuni. Kan begitu. Makanya jangan katakan orang sudah berdosa karena sudah menunda. Ya, ini penting saya adukan supaya kita ini jangan menjadikan sholat sebagai alasan beban. Jangan. Jadi, tapi banyak juga orang, Pak, ketika pas masuk waktu langsung mengatakan, ayo sholat, ayo sholat. Sebenarnya tidak. Tidak. Mesti dipahami kaidah sholat itu sama dengan kalau kita mau kejar. Ini yang saya harus luruskan, Pak. Kadang karena orang kejar motivasi ibadah itu sehingga biasa merubah hukum. Saya kasih contoh. Saf yang paling pertama, paling baik dalam sholat berjamaah itu saf mana? Laki-laki. Saf pertama kan? Itu hadis. Saf pertama yang paling bagus itu yang mana? Kalau dalam hadis. Yang mana? Yang saf pertama, yang sebelah kanan, ashabul yamin toh. Karena itu didoakan oleh malaikat. Kemudian yang paling utama dari semua saf yang mana? Yang di depan, yang pas di belakang imam. 7 orang, itu yang paling utama. Nah,
Kalau ini yang mau diambil standar, Pak, kalau ada orang berdiri di saf keempat, Nabila Sadiki pahalanya ini. Saya tidak mau sholat dulu. Nanti gelombang kedua, supaya ambil saf pertama. Fatal tuh. Atau dia mengatakan, wah kalau begitu lebih baik kita bangun masjid memanjang saja. Sampai 100 meter ke samping, tapi satu saf. Atau kalau kita mau ambil ya sebelah kanan imam yang utama, kita bawa imamnya ke sebelah kiri di sudut, supaya semua orang di sebelah kanan. Kan begitu. Makanya keutamaan itu tidak boleh merubah hukum. Ini yang dalam agama kadang-kala orang mengejar keutamaan sehingga dia merubah hukum. Tidak bisa. Itu kan begitu. Sama dengan merapatkan saf. Merapatnya saf itu kan ada batasan fikihnya. Batasan yang paling lebar itu 4 hasta, berarti 2 meter. Saf terpisah 2 meter itu masih dikatakan nyambung. Iya, makanya waktunya Covid kan dikasih jarak. Yang selalu nempel kakinya itu kalau sholat itu stres. Iya, kalau langsung dikasih jarak, tuh langsung stres itu, langsung merasa kayak seakan-akan tidak sah. Padahal yang merapat itu yang utama, tapi memisahkan tetap sah. Karena makanya dikatakan afdalus shalah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami. Sebagian dari keutamaan salat berjamaah itu aja, Pak. Jadi makanya agama ini ulama kita dari dulu, Pak, tidak anukan. Sama dengan tadi kalau mengatakan yang paling utama yang di belakang imam, lebih baik kita bikin masjid cembung. Itu supaya orang berkeliling begini kayak masjid ini. Pintar juga orang bikin, Pak. Ini kayak masjid cembung ini, Pak. Belakangnya imam ini. Jadi itu makanya dalam agama gitu. Jadi jangan karena kita membaca satu hadis kemudian langsung memponis bahwa harus mutlak begini. Itu ada beberapa hadis yang menopang nanti. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Dan makanya saya bilang hatamkan hadis dulu baru berani menyalahkan. Kalau kita bicara keistimewaan ya silakan. Jadi kita tidak boleh ini. Karena banyak hal itu, Pak, dalam agama. Saya sering berdebat dengan beberapa orang yang kadang menyalahkan pendapat saya. Saya bilang, saya itu berpendapat 2 kemungkinan. Mungkin saya bicara berdasarkan ulama hadis, atau saya berbicara berdasarkan ulama fikih, atau saya berbicara berdasarkan ulama tasawuf, atau saya bicara berdasarkan ulama hikmah. Karena itu beda. Kalau ulama fikih dengan ulama hadis, Pak, itu pendapatnya beda. Kalau kita buka kitab, itu ratusan pendapat berbeda. Padahal sama-sama ulama. Saya kasih contoh. Ulama hadis mengatakan sholat sunnah duha maksimal 12 rakaat. Itu ulama hadis. Ulama fikih mengatakan maksimal sholat sunnah duha 8 rakaat. Tidak lebih. Kenapa berbeda ulama hadis dengan ulama fikih? Dalam fikih duha itu 8 karena Nabi kerjakan 8 rakaat. Tidak ada hadis yang ditemukan paling sahih mengatakan Nabi pernah duha lebih dari 8 rakaat. Tidak ditemukan. Tapi dalam hadis ada mengatakan siapa yang sholat sunnah 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di dalam surga. Saya kadang mengatakan 12 rakaat sholat sunnah duha itu bisa dibangunkan istana di dalam surga. Coba, itu ulama hadis itu. Makanya kalau kita ngaji itu beda, apalagi kalau tasawuf beda lagi tuh. Ulama tasawuf itu beda lagi pendapatnya. Apalagi kalau ulama hikmah sudah. Kalau ulama hikmah itu kan dia mengambil rahasia. Ya, ada beberapa ilmu itu, Pak, masuk dalam ilmu hikmah. Jadi kalau kita ngaji itu, kalau ngaji hikmah itu agak berat. Karena itu ulama kasyaf. Saya itu tidak berani ngomong kalau tidak penjelasan ulama. Saya ini ceramah begini, Pak. Itu tidak berani keluarkan pendapat sendiri. Semua yang saya sampaikan itu pendapat ulama. Saya tidak berani. Karena saya ambil aman, Pak. Kalau saya bilang menurut Imam Syafi'i, nanti kalau ditanya, kenapa kau bilang begitu? Saya bilang tanya Imam Syafi'i. Betul. Jadi mestinya dai itu begitu, kecuali dia mujtahid. Makanya dari situlah kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak punya fikih. Coba. Tidak ada fikihnya toh? Tidak ada mengatakan fikih Bukhari, fikih Imam Muslim. Tidak ada. Yang ada itu fikih Syafi'i. Kenapa? Padahal dia ulama hadis.
Karena standar orang yang bisa berfatwa itu menguasai minimal 600.000 hadis Nabi. Itu baru bisa berfatwa. Itu standar dalam fikih itu. Jadi nanti bisa mengeluarkan fatwa kalau menguasai 600.000 hadis Nabi. Nah, Imam Bukhari hadis yang dia riwayatkan itu cuma 7 ribuan. Imam Muslim 8 ribuan. Kalau digabung berarti hanya 160.000. 106.000. Kalau 106.000 hadis, nah 600.000 hadis baru bisa berfatwa, makanya memang tidak bisa. Jadi kalau kita analogikan, Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu apoteker, sedangkan Imam Syafi'i itu dokter. Itu analoginya. Jadi Imam Bukhari itu hanya mengumpul hadis. Jadi meriwayatkan hadis ini, mengumpul hadis, mengambil hadis, kemudian dia bukukan. Makanya disebut Sahih Bukhari. Tapi Imam Syafi'i itu meramu itu. Nah, makanya dokternya adalah Imam Syafi'i, apotekernya adalah Bukhari. Begitu. Makanya ada hadisnya Imam Bukhari dia tidak pakai dalam salat. Karena dia ikuti mazhabnya Syafi'i. Jadi Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Ada orang sekarang Pak, mentang-mentang ustaz, teriak-teriak ceramah. Nggak usah ikut nggak usah ikut Imam Syafi'i, nggak usah ikut Imam Malik, pakai Sahih Bukhari Muslim saja. Saya bilang ini orang terbalik otaknya. Sama kalau dia bilang jangan pilih Megawati tapi ikut PDI. Itu sama itu. Jadi dia larang kita ikut Imam Syafi'i tapi dia suruh pakai Bukhari Muslim. Itu padahal Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Ini yang kita anukan. Makanya saya itu kalau kita mau lebih aman, Pak, pakai mazhab. Itu pasti lebih aman. Nanti kalau ditanya kenapa lakukan ini kan Syafi'i yang bilang. Makanya saya itu kalau ceramah, Pak, nanti kalau dituntut di sama malaikat, kenapa bilang begitu, Ustaz? Saya bilang, Imam Syafi'i bilang begitu. Pikir tanya Imam Syafi'i di sana. Iya. Jadi saya itu kalau analogi sekarang sama dengan pengantar makanan di warkop. Jadi ada yang bikin nasi goreng, saya ngantar ke pelanggan. Kalau pelanggan tidak suka garamnya, saya bilang jangan protes saya, karena saya cuma antar. Kau protes yang tukang masak. Begitu. Jadi dai itu yang selamat itu, Pak. Yang mudah tidak lama ditanya. Kalau dia ada ustaz bilang, menurut saya, wah itu fatal itu. Itu lama ditanya, itu disuruh singgah itu. Kau dulu di sini dulu. Diinterogasi satu-satu itu. Itu. Maka sama juga dengan bupati toh, ketika dia suruh kepala dinas. Dia ambil sambutannya bupati yang bikinkan, baru dia bawa, dia bikin kasih tahu kasih masyarakat begini. Kalau diprotes jangan protes saya, Pak Bupati yang bilang, selesai. Sama jadi kita penceramah. Makanya dari situ Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bermazhab Syafi'i. Kenapa ulama-ulama kita bermazhab Syafi'i? Karena memang Syafi'i di Indonesia itu cocok pas dipakai, Pak. Karena dia lebih hati-hati. Cuma tidak semua dijual beli, tidak dipakai. Kalau Syafi'i dipakai dijual beli, Pak, stres orang. Nggak bisa masuk di Alfamart. Nggak bisa. Karena Syafi'i itu harus punya akad. Dia bilang, siapa kalau beli ikan? Siapa ikan ini? Ikanku. Kau yang jual? Iya. Kau yang punya? Iya. Saya beli ikanmu 10.000, 3 halal karena Allah. Jadi dia harus bilang, saya jual ikan boluku 10.000 halal karena Allah. Langsung dia bilang, saya beli ikanmu 10.000 halal karena Allah. Itu baru sah. Nah, itu. Kalau masuk di Indomaret, Pak, stres itu penjualnya. Setiap Indomie satu, saya jual Indomiku, saya diwakilkan oleh pemilik Indomaret ini, nama saya ini mewakilkan menjualkan Indominya satu bungkus 2.500 halal karena Allah. Saya beli Indomie, pindah lagi ke Picik. Stres orang gitu. Kalau makanya akad nikah yang sering kita pakai itu kan akad nikahnya Syafi'i. Iya, akad nikahnya Syafi'i. Mengatakan saya nikahkan dan kawinkan engkau ini binti ini dengan mahar seperangkat alat sholat, itu pun salah juga, Pak. Seperangkat alat sholat itu salah. Kalau seperangkat alat sholat itu ya masjidnya juga ikut, tempat wudunya juga ikut. Iya, kan seperangkat toh. Mestinya satu pasang pakai yang sholat. Kalau seperangkat alat sholat, tuanya dengan manaranya ikut semua itu.
Sering bilang begitu ya. Penyuluh harus ini. Jadi masalah itu. Iya. Oh, banyak Bugis. Banyak Bugis ya? Ah, iya. Ada yang tidak ngerti bahasa Bugis? Oh iya. Iya, jadi makanya begitu, Pak. Mestinya aja tak ada seperangkat ala sholat. Katakan satu pasang pakaian sholat. Iya. Kalau seperangkat macuni musalan, macuni jenekan, macuni macam mana itu? Iya, kan seperangkat toh. Ini bahasa ini, Pak. Ah, jadi makanya itu kan mazhab Syafi'i pakai toh. Saya terima nikahnya dan kawinnya ini binti ini dengan mahar sekian. Langsung saya terima nikahnya, kan begitu. Kalau Imam Abu Hanifah kan simpel sekali. Ya kau pura nih maka saya kawinkan dan nikahkan engkau ini binti ini dengan mahar sekian. Langsung mengatakan saya terima apa yang disampaikan Pak Imam. Selesai. Tidak pusing lagi toh karena sudah disebut. Begitu. Iya, makanya ulama kita dari dulu selalu pakai kaidah Syafi'i. Walaupun itu kan kalau di Indonesia pas. Yang pembatalannya Syafi'i kan begitu. Sentuhan kulit sige seolina rone makun raya tanpa pelapis, suami istri kan batal. Jadi jangan Bapak bilang kalau Syafi'i ini ya, aja tak kena beneku adalah muhrim. Enggak. Kalau Syafi'i itu bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Kalau Imam Syafi'i. Jadi kau sige seolita suami istri itu tanpa pelapis itu batal wudu kalau Syafi'i. Jadi salah itu kalau mengatakan suami saya adalah muhrim saya, enggak. Apa alasannya mantap Syafi'i? Itu masuk akal sekali Pak. Ketika kita ngaji di kitab. Agar si mantap Syafi'i. Maka di mantap Syafi'i syaratnya ya sange mahram dua. Denawat dingi kawingi dan tidak boleh digauli. Itu kan mahram. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli itu syaratnya. Nah istri kan dinikahi dan digauli. Coba. Kan begitu. Makanya yang mahram itu kan saudara, tidak boleh dinikahi toh. Anak tidak boleh dinikahi. Bapak, ibu, nenek ke atas tidak boleh. Makanya dia adalah muhrim. Mahram itu kan syaratnya dua, tidak boleh dinikahi, tidak boleh digauli. Nah istri kan dinikahi dan digauli toh. Oh iya, makanya bukan mahram. Makanya dia mengatakan hakut tamlik, hak pakai, bukan hak milik. Jangan tersinggung Bu. Ini kita kaji fikih nih. Iya. Makanya dia katakan hak pakai sama dengan handphone toh. Kalau saya sudah beli HP, makanya hak pakai. Saya miliki HP tapi HP tidak memiliki saya toh. Makanya wanita itu tidak bisa jatuh talak ketika dia mentalak dirinya, tidak bisa. Karena memang dia yang dimiliki. Nggak bisa. Nabi yang lompat di tangan bilang kau talak, tidak bisa. Laki-laki satu kali ngomong itu bisa jatuh. Perempuan tidak bisa. Kecuali dia wakilkan ke pengadilan agama. Itu makanya karena dia yang dihitbah, dibeli. Masa HP ma protes maka dia umelo yeldi. Nggak bisa. Makanya kalau beli HP sudah dibayar ya milik saya. Tapi HP memiliki saya atau tidak? Tidak. Kalau saya mau beli HP baru kan bisa toh. Iya. ini mengerti pakai langsung ini. itu di situ pikirnya Pak. Ulama kita kan dari dulu begitu. Tapi kalau ia romelo pakai ala dasar, nani bawa lo ke Mekah susah. Karena orang tawaf itu pasti tabrakan dengan perempuan toh. Jadi aku nggak tahu pikirnya Imam Syafi'i menati lo Mekah, dena haji na rewa, lo mi Mekah mata wapa. Iya, okom ya jene kan itu 5 lo lisu. Sudah berudu masuk silap si makun rewa si majene. Ya begitu. Makanya pikir ini sebenarnya adalah memberikan jalan beberapa. Makanya saya bilang itu pikir sebenarnya kelonggaran Pak. Ya kocik demi pendapat justru bahaya. Makanya pentingnya banyak pendapat yang kita tahu. Supaya kau nyangku kitab pangalaki matu, kau yang kamu pion relese. Makanya pikir itu kan begitu. Karena tempatnya Abu Hanifah kan di Irak, tempatnya Saddam Hussein. Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i di Palestina. Kan begitu. Cuma Imam Syafi'i ini berguru kepada 2 guru yang paling utama itu. Yang pertama Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Kemudian yang kedua berguru sama Imam Malik.
Imam Malik pun tidak mau mengaku bahwa saya adalah gurunya. Dia cuma mengatakan teman diskusi. Karena Imam Malik menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta, itu 40 tahun dia tulis. Tapi dia tidak hafal. Imam Syafi'i cuma 9 hari dia baca, dia hafal di luar kepala. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Imam Malik 30 tahun lebih, hampir 40 tahun dia tulis itu kitab hadis Al-Muwatta Malik itu. Tapi dia tidak hafal. Dia hafal isyaratnya. Tapi Imam Syafi'i malah lala mina baca seraso dan hafal. Karena memang kecerdasannya Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia tutup sebelah kiri kalau dia baca sebelah kanan. Kapa maliwangi matana lo sebelah kiri, nah pelatih itu si belia. Itu men-scan otaknya itu. Itu kecerdasannya. Jadi makanya Imam Syafi'i, Imam Malik itu mengatakan dia bukan guru saya, teman diskusi. Nah, makanya ada kaulun kadim, ada kaulun jadid. Waktu nama guru Abu Yusuf, pendapat Abu Hanifah itu namanya kaulun kadim. Kaulun jadid itu ketika belajar sama Imam Malik. Makanya pendapat Imam Syafi'i ada dua itu. Angka biasa mengatakan tidak boleh, kemudian ada mengatakan boleh kan? Macam Imam Syafi'i, palaba Imam Syafi'i atau materi itu karena lihat tahun berapa keluarnya. Nah, itu tuh. Jadi makanya orang bisa berubah pendapatnya itu Pak karena berguru. Sama di Muhammadiyah. Masuk Muhammadiyah baru masuk ke NU pasti beda pendapatnya itu. Atau NU baru masuk ke Muhammadiyah berubah pendapatnya itu Pak. Iya. Nah, makanya Hamka itu kan tidak kunut. Di Makassar Profesor Dr. Hamka almarhum kan. Di Makassar tidak kunut. 30 tahun di Makassar tidak pernah kunut. Sekalinya ke Jakarta, pulang dari Jakarta kunut. Kunut subuh. Makanya kan ditanya di waktu ke Telkom, ditanya, Pak Prof, mohon maaf. Dulu Pak Prof di Makassar baru 10 tahun itu tidak kunut. Tapi sisanya boleh ke Jakarta makin ke kunut. Agar rasa Pak Prof Hamka. Maka iya watuna okomo Pak Makassar napai talu lamari bau baca. Itu okoma boleh mana Jakarta megaya ni baca jadi kununa. Nah, itu aja alasannya. Itu artinya karena keluasan ilmunya sehingga dia bisa menerima orang yang kunut. Saya cari itu kenapa kenapa Profesor Dr. Hamka bilang begitu. Saya cari itu analisa, ternyata Imam Syafi'i itu memang pakai landasan itu dia baca. Landasannya Imam Syafi'i itu sederhana. Makanya Imam Syafi'i ia ko angka aga-aga pura na jama na bitta na mochi cemmi na detonang kana tiangi monrina berarti sunnah selamanya. Nah Nabi pernah kunut berarti itu sunnah. Ya kan begitu aja. Itu aja dasarnya itu. Jadi sesuatu yang pernah dilakukan Nabi walaupun hanya sekali dan dia tidak pernah melarang setelahnya, maka dia sunnah. Nah mochi camina jama pasti sunnah. Makanya siram kuburan itu sunnah karena Nabi pernah menyiram kuburan anaknya. Baca talqin itu sunnah karena Nabi pernah mentalkin anaknya. Walaupun sekali. Kan begitu. Jadi sunnah itu yang penting pernah Nabi lakukan satu kali dan tidak pernah melarangnya, maka itu sunnah selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Walaupun satu kali toh. Nah, itu alasannya Imam Syafi'i sehingga tetap kunut. Nah, itu. Jadi ulama kita itu punya dalil, Pak. Tidak usah ada lagi sekarang ini selalu tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekalinya dikasih tahu tidak terima juga. Iya, jadi kemudian saya kembali istighfar 3 kali. Ini sudah masuk isya ini kayaknya. Jam berapa Pak Kiai masuk isya ini? Ya. Oh, iya. Begini. Istighfar sesudah sholat 3 kali. Sesudah itu kalau tidak apa yang kita baca? Astagfirullahaladzim. Yang sempurna astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis Nabi. Kalau maghrib dengan subuh baca 10 kali. Jangan 3. Baca 10. Kenapa 10? Itu hadis sahih. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir di waktu pagi dan petang. Pagi itu kan subuh. Sudah sholat subuh toh? Petang itu kan maghrib. Nabi mengatakan siapa yang membaca 10 kali walaupun sebesar buih di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Namo pada ganna busawai ekotasi edosana katina dan pergi po Allah Ta'ala. Makanya dibaca 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Kan ada imam baca Allahumma ajirni. Pecah ikon ke imam baca Allahumma ajirni.
Sebenarnya biar sendiri itu Pak, keliru betul. Saya punya dalil itu. Istilahnya ada dalilnya. Ketika ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu. Kalau membaca ini berarti dirimu saja, kau tidak jaga keluarga. Kan begitu. Makanya jangan pernah baca Allahumma ajirni, baca Allahumma ajirna, karena kau punya bapak, kau punya ibu, kau punya istri, kau punya anak, kau punya keluarga. Mestinya baca Allahumma ajirna walaupun kita sendiri yang baca. Karena kita ikutkan bapak, ikutkan ibu, ikutkan saudara. Makanya kalau ada suami ibu bilang Allahumma ajirni, getibe mendocilina. Tawanjok lakai ya le demi bami salamat, dia dapat salamat kai. Kan begitu. Iya, harus diikutkan. Makanya pakai Allahumma ajirna. Sebenarnya ini kan negosiasinya Nabi. Rasulullah kan bernegosiasi dengan neraka toh. Ketika berjalan di dalam neraka di peristiwa Isra Mi'raj itu, melihat semua siksaan dalam neraka. Nabi kan keluar. Nabi keluar kemudian tanya, Nabi kan menangis, meneteskan air mata sampai neraka itu kan bersedih. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Nabi mengatakan, saya khawatir kalau umatku masuk ke sini pasti tersiksa. Saya tidak rela melihat siksaan di dalam sini. Karena umatnya tidak ingat. Apa kata Rasulullah? Wahai neraka, ini negosiasinya Nabi. Adakah yang bisa dibaca? Angka gawat dina baca umatku nadena tamu kue. Kan itu yang dia minta. Angka gawat dina baca nadena tamah. Maka dia neraka angka Muhammad. Suruh umatmu membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Di riwayat yang lain mengatakan 7 kali. Kalau dia membaca itu Muhammad, saya menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Kan itu kuncinya Pak. Kan kunci neraka kan mau ditutup pintunya. Kan sholat kan kunci surga toh. Ya kumulolongin kunci surga tutup pintu neraka. Makanya sesudah sholat baca itu. Itu ya alasannya ulama kita. Begitu. Allahumma ajirna. Kalau Allahumma antas salam, Nabi kan mengatakan, siapa yang membaca Allahumma antas salam kasalam, itu akan dikumpulkan oleh malaikat pahalanya dan dia menstor kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya pahala ibadah yang dia lakukan itu disempurnakan. Makanya selalu dibaca itu Allahumma antas salam wa minkas salam, karena malaikat yang mengantar itu. Ini. Makanya kalau maghrib dengan subuh Allahumma ajirna minan nar baca 7 kali. Karena di dalam riwayat lain mengatakan siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang, kalau dia meninggal, kalau dia baca sudah pagi itu, dia meninggal di waktu pagi sebelum masuk maghrib, maka dia menjadi ahli surga. Sama aja dengan ayat kursi itu, kita kan baca ayat kursi. Kenapa dibaca ayat kursi? Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, yang membatasi dia dengan surga hanya kematian. Artinya ketika kau baca sesudah sholat fardu, kau akan masuk surga kecuali kau tidak mati. Makanya dikatakan yang menghalangi dia dengan surga cuma kematian. Artinya kalau kau mati pasti di surga. Kan itu aja kuncinya. Coba. Jadi kalau mau dapat jaminan itu aja Pak. Tapi ingat, hadis itu kan begitu. Kita harus lihat. Jadi kadang hadis itu dia mengambil proses. Kadang hadis itu langsung dia ambil ujungnya. Ada beberapa itu Pak. Jadi kalau kita ngaji itu kan dipisahkan. Biasa kalau ini hadis ujungnya saja disebut. Misalnya mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Itu kan hadis. Siapa yang membangun masjid di dunia ini karena Allah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi orang kalau sudah bangun masjid, Pak, sedekah di masjid, walaupun dia tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga. Kan begitu? Betul. Kan janjinya Nabi di situ, mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi bangun masigi okolino na sabab po Allah Ta'ala, lay bangunkan istano kilalan na surga. Maka dami ibangungkang, dia nak datang surga. Kan itu kuncinya. Makanya kau tahu masumba na dena sampajak angka bolana tapi dena tama. Kan itu aja. Makanya hadis itu harus dilihat ujungnya. Ulama kita kan dari dulu gitu. Oh ini hadiah hanya bagi yang masuk.
Kalau dia masuk dia dapat. Pada kau makanya engkau tahu pengadakan ada syukuran lah. Kasih undangan, siapa yang datang akan dikasih misalnya souvenir. Kalau kau datang pasti dikasih. Tapi kalau tidak datang tidak dikasih. Sama dengan ini tadi, kalau kau bangun masjid ya tetap ada rumahmu. Tapi kan ada kuncinya. Orang yang bisa masuk surga orang yang sholat. Karena dia pegang kuncinya. Jadi kalau ada rumahmu dan tidak ada kuncinya kan tidak bisa masuk juga. Toh? Dari situlah ulama mengatakan ada yang dibangunkan istana yang megah tapi dia tidak bisa masuk di dalam. Begitu. Makanya ada ulama yang membalik. Dia mengatakan kalau rajin sholat tapi tidak sedekah masuk tidak ada tempatnya. Itu jadi masalah tuh. Makanya kenapa Nabi itu selalu Allah itu selalu gandekan aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah. Ya supaya kita bisa masuk ada tempat, masuk ada tempat. Kan itu. Jadi bikin tempat di sana, enggak mahal Pak. Tempat di surga itu bahkan ada hadis yang tidak pakai modal ini. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi itu akan dibangunkan istana di dalam surga. Itu aja. Cukup baca surah Al-Ikhlas. Saya itu mengatakan memang tadi saya mengatakan celaka betul kalau kita tidak masuk surga Pak. Kalau yang apalagi orang tator ini Pak yang perjuangannya besar untuk melaksanakan sholat, oh betul, celaka betul kita kalau tidak. Kita bisa menuntut. Iya, bukan kita sombong berarti tidak. Nabi kan sudah meminta itu. Ya Allah, di mana jalur umatku bisa kena musibah, kena tidak selamat. Sakaratul maut. Nabi kan minta, kalau begini sakitnya sakaratul maut, kasih semua saya. Allah mengatakan tidak. Mesti setiap kematian ada sakaratnya. Nabi kan minta untuk umatku bisa menjadi pengampunan dosa. Allah mengatakan kalau begitu saya terima Muhammad. Makanya biasa ada imam itu Pak, lima ngasih pemadam. Rasi matin rasi. Megan itu maka jangan kayak matuli lah. Biasa begitu. Apa angkat topa boto parinung, sandre mina mate. Mereka itu makan boy salama ipa boto makanya mate yang nah biasa begitu. Ibu iman natalunga soni pamada pura si matinro moto si makaro. Weh, maka dari dega imangi macilake tidak. Allah itu sudah menyambut di alam malakut itu. Napudangi malaikat angka atakku ucalla memang riwat tumelona mate supaya matu kumangoloi mapacin. Angka to atakku wala memang ni riwat tumelona mate nasaba angka decena tapi matu kumangoloi dia nagaga decena bawah. Itu dan itu hadis qudsi. Jadi aja tak ada nyama papa boto mate tenang deh. Iya le memang ni bonusnya ya tuh. Langsung nih dulu matu. Iya, ini yang harus dipahami. Jadi Nabi kan sudah minta itu. Kemudian yang kedua alam kubur. Yang paling kita takuti kan alam kubur. Kan di situ ada siksaan. Kan di situ ada siksaan. Karena adanya siksaan di alam kubur, Nabi kan meminta untuk perisai dari asap kubur. Kan dikasih suratul mulk. Makanya Bapak Ibu sekalian saya ultimatum, jangan tinggalkan suratul mulk tabarakah. Baca sekali saja sehari semalam. Itu ada dalam satu kitab Iyanatut Talibin itu orang yang pemain judi Pak. Tahu kalah silada, paboto, perinutopah, penjahat topah. Tapi ia korewa ilau bolana dena tinro ko dena baca tabarakah. Pas meninggal meloi malaikat calai mengaruh suratul mulk. Aja mu calai engka kailalanna. Nasa natong majasi pa ya nasa de nang kakailalanna. Upacu ka tu mu cala. Maka dari malaikat tidak, ini harus disiksa karena punya kesalahan. Maka dari suratul mulk ya komeko calai lapor yo ke Allah Taala. Kalau dia tetap dihukum maka lebih baik saya keluar dari surah Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan kepada malaikatnya jangan kau menyiksa karena suratul mulk ada di dalamnya. Itu barakat suratul mulk. Makanya Nabi mengatakan surah Al-Munjiah, perisai dari asap kubur. Itu barakat apa? Makanya saya bilang Nabi itu sudah nukan. Kemudian pertanyaan di alam kubur kan iza jaa malakani kong kai pole dua malaikat makutana ke pakutanana marab bukan niga puamu. De pana tomate poda memani maka dia tu matu yaku tanang. Pada kong kanana de pana tama ujian ni poda soalna. Kan begitu.
Di alam kubur kan Nabi sudah bongkar bahwa nanti kalau datang malaikat ya itu aku tanah apalah memang nih. Kan itu kuncinya. Ini kan makanya ulama kita mengatakan Allah, syahadat, itu kan sholat kan. Ya mau sampai mau gampang, makanya yang paling pertama diperiksa itu sholat. Ya kok makanya insya Allah bagus. Makanya saya bilang itu, ini terakhir ini sudah masuk waktu. Makanya saya bilang pokoknya satu-satunya ibadah Pak kalau saja jangan lalu ditinggalkan. Sholat jangan sekali-kali. Namo maga repata sampai jalan lalu. Ya kok pare mangitaro nih. Deto gaga tu tahu maparema ko masampajangi purapi. Iya, deto gaga tahu boto ko masampajangi itu purapi masampajan na boto. Iya. Karena satu-satunya ibadah yang ya kau tahu mapuasa Pak di boto. Iya. Ya kau mapuasa itu kami ke boto tahu mapuasa boto to. Tapi enggak tahu masampajan boto deh gaga. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat Pak. Ya kau puasa kita nonton televisi dia batal puasa tak. Tapi sempajan negara kita nonton televisi tanah batal. Betul. Satu-satunya ibadah itu yang tidak bisa dicampur dan mutlak harus. Makanya sholat adalah ibadah yang jangan tinggalkan. Karena itu di format khusus. Makanya saya bilang namo maga batata sempajan. Maka di guru takali sidendre itu kong kamu jaman itimba maka paitan ditimba kan udah. Ya kung kamu jaman kay reke ko di kamu jaman maka meto malaikat batami mahanyi. Meto aga na pasadia na lawe. Iya itu kuncinya. Iya namode namega akrabani di menipu maka meto mi kemampu aku. Allah sudah tahu. Dia gak tahu suku Pak dalam ibadah. Yang penting terjamin kena dengan rogan-rognya nabita. Maka dia nabita umat aku memang itu Pak Promo sempajang. Itu kuncinya. Maka saya selalu mengatakan dia sempajang. Usahakan aja tak ada dia ule husu dia jame aja nih itu tertajam. Ya kau makan aki husu kita sempajang dia atas sempajang. Cuma memang kehusuan dalam sholat itu bukan memikirkan Allah. Bukan juga membayangkan Allah. Yang kita lakukan itu merasakan kehadiran Allah. Itu aja. Mega tahu Pak malah saulu masam pajak Pak melu makan kamu delena. Apalagi salah-salah Pak kutanana sampai ko cara mingerai po Allah Taala dena kan irita. Majana kami komitai. Nah yang dilakukan itu merasakan kehadiran. Makanya ketika takbir itu merasakan Allah melihat saya. Kan kuncinya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka. Kasiwengi pommu pada komuita ya kode mulai ya kibano makanan itaka. Selesai. Pada kong ke CCTV itu maka dana ita ka rokok na ita ka suju. Ya benar ta pake. Aja na ro maka ko kurasi Allah. Hu akbar. Ai, tahu malah saulu ya tuh. Iya, sebab apa malah maka bela. Cukup yakin bahwa Allah melihat saya ruku itu merasakan kehadiran Allah. Ina riyasak anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.